Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kompensasi sebagai motivasi untuk memenuhi tugas manajemen kompensasi dengan dosen pengampu Ibu Mardi Astuti SEMN. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Galih Putri Setiarini, NIM 1761088. Nama saya Naila Anggreni Amalia, NIM 1761254. Nama saya Agnes Wardani, NIM 1761047. Dan kami dari manajemen kelas sore SDM tahun 2017. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompensasi, mulai dari pengertian, tujuan, dan juga fungsi. Yang pertama adalah pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang bersifat uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan, menurut teori Hasibuan 2009-118. Tujuan dari kompensasi sendiri ada 6. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Lalu fungsi dari kompensasi itu ada 2, yaitu penggunaan SDM secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi yang bersifat finansial, adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang dan bernilai, misalnya gaji, bonus, ataupun upah. Yang kedua adalah kompensasi yang bersifat non-finansial, yaitu mempertahankan karyawan dalam jangka panjang, misalnya penyelenggaraan program-program pelayanan bagi karyawan yang berupa untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan seperti program wisata. Alat-alat dan proses motivasi. Alat-alat yang pertama, material insentif. Motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan oleh karyawan berbentuk uang dan barang. Non-material insentif. Motivasi yang tidak berbentuk materi, antara lain penempatan yang tepat, penghargaan, pekerjaan yang terjamin, perlakuan yang wajar, dan lain-lain. Prosesnya, penetapan tujuan, mengetahui keinginan karyawan, adanya komunikasi yang baik, integrasi tujuan perusahaan dengan kepentingan karyawan, menyediakan fasilitas, membentuk teamwork yang terkoordinasi dengan baik. Pengaruh kompensasi sebagai motivasi. Pengaruh kompensasi terhadap karyawan sangatlah besar, sehingga semangat kerja yang tinggi, keresahan, dan loyalitas karyawan dipengaruhi oleh kompensasi. Maka motivasi juga diperlukan untuk semangat kerja karyawan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang motivasi. Di sini ada pengertian, yaitu motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, tujuan. Tujuan motivasi yang pertama adalah untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Adapun jenis dan model motivasi. Jenis motivasi ada 2, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah motivasi yang memberikan hadiah yang berprestasi. Sedangkan motivasi negatif adalah motivasi yang memberikan hukuman yang tidak mencapai prestasi standar tertentu. Adapun model motivasi ada 3. Yang pertama, model tradisional adalah untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja, perlu diterapkan sistem insentif. Yang kedua, model hubungan manusiawi, memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Yang ketiga, model sumber daya manusia, memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.